Terima kasih Bung Surya. Ini dia kita akan segera masuk menuju game yang kedua. Survivor yang ada di rumah. Lagi-lagi aku minta tolong ke kalian. Gaungkan FFina bersatu karena tim Indonesia bermain 4 tim di hari ini. Dan let's go, kita meluncur menuju game yang kedua. Alpha. Let's go Survivor. Ini dia game kedua kita, semoga yang dapetin buyahnya tim Indonesia lagi. Amin. Siapapun itu pokoknya. Dan aku berharap Vesaka, Sriwijaya dan juga Onyx Esports nggak tumbang di awal lagi ya. Dan kita lihat untuk di arah drop zone-nya nih, teman-teman dari arah Arki sepertinya menuju ke arah Dok, walaupun satu orang dari Abai kemungkinan akan mengganggu pergerakan reverse rate di atas sana. Ini yang dari kemarin aku bilang bagaimana RRQ sekarang sudah mulai bisa mengatasi bagaimana movement tim reverse rate yang bermain di carousel. Reverse rate juga sebenarnya mereka udah mengalami kekalahan, maka dari itu mereka juga menggunakan cara yang baru. Lihat, mereka tidak all in 2 orang di area carousel. Biasanya mereka mengirim 2-3 di sana, 1 orang di area railroad. Kalau railroadnya kosong, mereka gerak ke atas untuk ngambil resource. Tapi kali ini mereka pede, railroad tidak ada orang, carousel hanya ada 1 orang saja, dan membuat akhirnya RRQ tadi sempat bisa memantau tipis-tipis. Namun Onyx mengalami pertempuran juga di area forest red kali ini. Zero sudah harus tumbang terlebih dahulu. Ada penggunaan Steffi juga udah mulai dimaksimalkan kali ini. Namun 1 tukar 1 terjadi. Masih ada vending machine juga yang masih belum dikuasai oleh kedua tim. Ini bakal jadi momentum untuk Onyx jika memang mereka ingin melakukan reset lagi. Tapi ternyata PI Sports bermain lebih objektif. Mereka akan segera masuk ke dalam vending machine dan mereka akan bisa menguasai vending machine tersebut untuk bisa melakukan reset ulang terus-menerus. Sementara Onyx harus saling berjauhan. Ini resikonya tinggi banget kalau sampai ada yang terculik. Jelas Adam tidak akan bisa dibantu. Gak ada salahnya mereka untuk melepas ke arah dari arah forest red kalau memang mereka sadar bahwa ini sudah tidak worth it lagi untuk mereka lakukan kontes. Dan sudah kelihatan Lauho berada di area bawah dari forest red dan coba untuk disambangi terlebih dahulu oleh para punggawa Onyx. Namun Onyx masih melakukan move yang terlalu lambat kali ini, Mbun. Ya, dan jujur ini fight-nya terlalu lama ya. Hati-hati juga semisalnya mereka terlalu lama di arah forest red, kemungkinan yang terjadi adalah tim lain bakal coba rotasi ke arah sana. Kemungkinan yang terjadi itu adalah teman-teman dari Flash. Kalau misalkan timing Flash lagi-lagi tepat banget untuk mengganggu siapapun tim yang menang di arah Forest Red, itu keuntungan untuk mereka. Namun lihat Onyx walaupun sudah mendapatkan 2 punggawa atas teman-teman dari PI Sport, tapi mereka masih bisa untuk mendapatkan posisi yang gue rasa di Forest Red lebih unggul gitu daripada PI Sport ya. Mengingat PI Sport juga tadi lebih dikurangin, ada 1 orang yang udah terculik gitu kan, dan mereka gue rasa akan coba untuk ya udah walk out aja keluar dari arah Forest Red karena terlalu lama nggak akan berbuat hal yang bagus juga untuk mereka nantinya. Iya, akhirnya sama-sama narik kan ujung-ujungnya. Tadi Wingsnya juga udah tumbang. Sebenarnya kalau Wingsnya tadi nggak tumbang itu bisa tuh menang Onyx. Cuman karena Wingsnya tumbang ini red flag banget buat Onyx dan mereka lebih bermain secara objektif, melakukan moving nampaknya akan jauh lebih baik. Tim Flash harus terjaga kali ini pergerakannya dengan ada tim Falcon juga. Pada saat pergerakan pertama mereka justru harus membuat mereka bertemu dengan tim yang tidak mereka inginkan juga. Berada di sekitaran Fusion, lihat bagaimana tembakan dari seorang Keroro berhasil menemukan karena serang The Zone. 2 orang tumbang. Tim Flash harusnya bakal di absen kali ini, benar saja. Menyisakan 1 orang. Proteta menunggu. Deadnya Drill. Dead kali ini tidak bisa diselamatkan dan sisa Huang Am pada akhirnya, Mbun. Ya ditembak dari 2 arah kayak gitu sendirian lagi itu nggak akan bisa bertahan lama. Apalagi kan posisinya tadi dia dari arah bawah udah ditungguin banget gitu sama 1 punggawa dari Falcon. Sedangkan tadi sempat gue lihat itu di minimap teman-teman dari Onyx Esports, mereka keluar dari Forest Red ketemunya sama Bigatron, dan ternyata Bigatron itu rotasinya nggak ke arah kanan, nggak ke arah Riek, nggak ke arah stadium juga, tapi mereka mengarah ke arah kiri dari River Mode, dan kemungkinan tadi mendapatkan beberapa serangan juga teman-teman dari Onyx. Ongkir GrabFood awet murah, seawet kumis Mas Adam. Buktikan sendiri. Atas Bigatron Esports, namun Vesaka, Sriwijaya hati-hati, mereka ada gangguan sepertinya kok. Waduh, ini bakal bahaya banget buat Vesaka Sriwijaya. Lihat Guns, harus tumbang. Joel coba untuk melarikan diri kali ini dan tidak bisa. Terjatuh juga menyisakan seorang Gardu. Why? Gardu juga harus terjatuh. Main di base camp tapi setupnya di luar, berani banget. Base camp itu yang kita tahu di 5 menit pertama pasti ramenya tuh bener-bener rame. Dan mereka dari Vesaka Sriwijaya nge-setupnya di luar 2 punggawa, Joel di dalam, Gardunya di dekat jembatan. Itu setup yang cukup mencurigakan.
menentukan menurutku, karena pada akhirnya akan mudah sekali diambil satu persatu, kecuali pada saat mereka setup mereka bisa dapetin satu orang lainnya, itu bakal jadi bagus. Tapi kalau nggak ada pertukaran kayak gini ya mau nggak mau Vesaka Sriwijaya harus terusir, dan Bigetron kali ini juga akan mengalami pertemuan dengan adanya tim Heavy yang sudah mulai dibuka dengan penggunaan FGL. Kelihatan juga dengan penggunaan clue kali ini bakal terbuka satu player melarikan diri. Hans coba untuk dibombardir, dihujani peluru. Kyok berhasil menemukan karakter Mufasa, kali ini 2 punggawa di absen dan berhasil dimakan oleh Bigetron Esports, Embun. Ya, dikejar sepertinya, ngelihat ada Please One juga yang arah sebelah kirinya juga terpantau, namun Koja berhasil diculik oleh Please One di sana. Namun gak masalah karena Get Nice berhasil diculik, satu orang yang tersisa atas Heavy harus cabut begitu saja. Ternyata penggunaan mini launchpad yang diikuti oleh Bigetron ke arah Heavy membuahkan hasil. Bigetron gak akan membiarkan area base campnya benar-benar aman. Mereka harus clearing dulu kalau misalkan zonanya benar-benar nanti ke arah sana, Kodok. Betul, jadi nggak boleh ya ada yang ketinggalan. Clearing yang dilakukan sama Bigetron ini juga sesuai dengan apa yang memang mereka juga sering lakukan. Menang duel sama tim Heavy ini menjadi salah satu bonus, karena dengan tim Heavy yang berhasil mereka ratakan, mereka ini masih bisa naik ke area Sunset dengan tidak ada gangguan. Dan kalau main di area Sunset itu bakal dapat vision yang cukup luas juga. Cuman zonanya juga bakal jadi cukup menentukan nih ya untuk tim-tim yang bermain di area bawah. Karena kalau aku melihat kayak Vesaka tadi kan risetnya itu di area Vantage. Kalau zonanya makin ke atas lagi, nih Vesaka Sriwijaya makin sulit lagi untuk naiknya, untuk bisa masuk ke dalam zona selanjutnya. Lihat basecamp udah ada berapa pergantian tim ke sana gitu kan. Ini basecamp memang jadi tempat rotasi dari banyak tim, maka dari itu tidak disarankan Vesaka Sriwijaya melakukan setup yang cukup gegabah seperti tadi, Bun ya. Ya, dan kalau misalkan berkaca atas Buriram, kalau di menit-menit ke-6 ini mereka udah gerak gitu kan, dan geraknya mengarah ke arah dekat garrison atau railroad, kemungkinan zonanya bakal narik ke atas sana. Makanya basecamp benar-benar akan dikuasai, akan diamankan supaya rotasinya untuk tim-tim di arah luar zona bawah dari map itu nggak akan aman sih. Makanya teman-teman dari Bigetron, gue tadi sepakat dia mengejar adanya Heavy yang tertinggal gitu kan, dan mereka sempat untuk melakukan rotasi lagi ke arah zona selanjutnya. Namun ini dia Hans lagi menahan nafas maksudnya. Ayo lo, ketahuan lo. Mau kemana Hans? Ayo lo nggak bisa keluar Hans, ditungguin sama Dir, sama Abai juga, dan itu dia Hans. Diculik dengan sangat mudah oleh 2 penggawa RRQ Kazu. Ini persis kayak kemarin RRQ, mereka coba untuk ngelepas Dok di menit-menit awal, tapi mereka balik lagi untuk ngecek ada nggak nih yang kira-kira melakukan revive kemudian balik ke Dok, dan bener ada. Karena kemarin pun poin eliminasi early yang mereka dapetin itu adalah poin eliminasi yang memang dari pertempuran early udah revive itu dimakanin sama RRQ untuk di area Dok gitu kan, dan sekarang terjadi lagi Hans yang menjadi korban. Ini bakal jadi angin segar untuk RRQ, dan Vesaka Sriwijaya pun mereka sulit banget untuk melakukan reset. Ini yang tadi aku bilang juga, bagaimana tim-tim Indonesia, nggak cuma Vesaka Sriwijaya aja, kelemahan dari tim Indonesia adalah kalau kita udah kalah di early, kita susah untuk ngelakuin reset lagi 4 orang sampai ke late game. Itu susah banget, nggak tahu kenapa. Entah pemilihan drop zone-nya, entah pemilihan rotasinya setelah revive, itu membuat tim-tim Indonesia justru malah kewalahan sendiri dan cenderung lebih sering tidak sampai ke late game kalau mereka udah kalah di early nih, Bun. Ya, sepakat, apalagi lihat itu Joel berhasil menculik 1 orang dari Wings yang tadi berada di area vending machine. Perebutan vending machine di area zona seperti ini tricky banget. Yang pertama zonanya sudah benar-benar jauh mental, dan sekarang kita lihat dulu teman-teman dari Falcon ternyata berhasil untuk mendapatkan dan menggedor adanya PI Sport di sana. 1 orang dari Don't Cry berhasil diculik, Engkang cukup kritis di sana. Namun lihat Peter juga berhasil diculik, dan kali ini kita beralih karena masih ada Bigetron Esports juga yang akan Oke, list belanja beres. Langsung kita ke kasir. Iya, ini ya Mbak. Pembayaran pakai metode apa ya, Kak? Pakai SPay Later ya, Mbak. Kalian tahu nggak kalau bayar Kris pakai SPay Later? Lebih mudah dan cepat. Oh iya, bayar pakai SPay Later bisa buat promo Kris serba 1000 juga loh. Kalian bisa nikmatin produk-produk terpilih di berbagai merchant seharga Rp1.000 aja. Yuk buruan download aplikasi Shopee Pay dan segera aktifkan SPay Later sekarang. bayar dimanapun, Pakai SPay Later. lebih mudah, lebih cepat.
berhadapan dengan teman-teman dari First Red. Begitu juga di belakang mereka ada bayang-bayang dari Buriram Esports. Wah, ini mereka kayaknya udah ngeliat infozone juga ya, langsung ngamanin ke area Railroad juga. Padahal kalau kita melihat cenderung di area Sunset itu, kalau mereka nahan akan jauh lebih baik. Railroad justru malah ada pertemuan dari 4 tim sekaligus loh. Dan PI Sports bakal menjadi tumbang duluan di posisi ke-12. Nampaknya dari arah Bigetron Esports kali ini masih belum bisa melakukan revive terhadap seorang Dix juga. Jelas ini akan menjadi PR untuk mereka. Dan sekali lagi move yang terlalu cepat, apalagi ada penggunaan hitlist, harusnya Bigetron sadar dan tahu di area Railroad ada 2 tim yang bisa jadi akan perangkapan pun. Namun Onyx kali ini kembali ke area Forest Raid. Mereka masih tertinggal cukup jauh, mereka harus segera masuk. Sironya ternyata yang bakal terculik, tidak bagus dan harus ditinggal karena kalau dipaksakan juga Crime akan menjadi korban selanjutnya. Onyx mau tidak mau harus bermain dengan para penggawa yang tersisa, tapi harusnya masih tetap bisa melakukan revive mengingat 3.700 juga yang dikendalikan, yang dipegang sama seorang Crime dari segi koin. Ya makanya tadi Zero sebenarnya coba untuk mendistract pergerakan dari Falcon gitu. Kedin dia sadar Crime itu udah banyak banget uangnya, makanya dia coba untuk mengalah, menahan adanya pergerakan Falcon dan harusnya berhasil untuk regrouping secara aman di arah Militia. Militia masih masuk untuk zona sebentar lagi juga, dan Dinokular juga udah dipakai oleh teman-teman Onyx Esports, dan kemungkinan Onyx Esports yang bakal nanti ngekat rotasinya teman-teman dari Falcon di luar sana. Kalau misalkan mereka udah unggul dengan resource-nya ya, karena kan di arah Militia gua rasa resource-nya masih oke juga, dengan adanya koin dari seorang Crime juga masih bisa untuk kembali utility yang ada di vending machine. Betul, ini dia Vesaka Sriwijaya melawan tim Falcon. Dan sudah akan kita pantau secara bersama bahwa keunggulan dari Vesaka Sriwijaya adalah yang pertama mereka dapat zona, yang kedua mereka juga bisa mendapatkan high ground. Itu bakal menjadi poin penting. RRQ loncat sudah dari sisi kiri Railroad itu sendiri dan masuk ke area Railroad lantai 2. Untungnya lantai 2 tidak ada siapapun. Cuman memang infonya juga sudah diketahui bahwa RRQ sudah sampai ke lantai 2. Di sisi atas ada para penggawa dari Reverse Red. Lihat deh, Dudes itu bagus banget nutup jalan dengan penggunaan glue wall supaya yang di atas yang pertama nggak bisa ngelihat ke bawah, yang kedua nggak bisa untuk turun kalau nanti yang di atas itu digeber sama Buriram mungkin yang dari jarak cukup jauh bisa menembaki ke sisi atas. Maka dari itu Reverse Red juga bakal main di pojok kiri dibandingkan pojok kanan yang ada Buriram karena sudah ditutupi juga dengan glue wall oleh seorang Dudes itu sendiri. Ya wise ya, ini pergerakan dari Dudes sendiri, mereka sadar, mereka juga terpantau, akhirnya sharing compound udah terjadi di sini karena ya udah tidak ada penembakan yang terjadi, yang artinya mereka semua yang berada di arah Railroad kali ini bermainnya sangat safe, nunggu benar-benar zonanya udah sangat mengecil, kemungkinan akan dibuka tembakannya, belum lagi adanya tim-tim yang dari luar zona akan masuk ke area pertahanan mereka. Sedangkan harusnya Dinokular sudah akan diaktifkan karena tadi gue ngeliat kan rest of exposure itu ke arah teman-teman dari RRQ udah terpantau antara itu dari Reverse Red atau dari Buriram. Jadi harusnya pergerakan dari RRQ sudah kebaca, makanya teman-teman dari RRQ sadar, mereka berpindah dan mereka coba untuk mengamankan, bermain defense saja di arah satu compound tersebut. Namun Vesaka Sriwijaya sepertinya akan menghadapi badai antara EG Global yang mengarah ke arah mereka. Lihat teman-teman dari Vesaka masih mencoba untuk bertengger di arah atas, tidak mau keluar sama sekali. Tembakan pun udah mulai untuk dikeluarkan, namun ada satu keluar yang menutup. Namun kita lihat juga bergeser karena Onyx Esports misalkan satu orang dari Adam saja, setengah XP-nya tidak bisa kuat menahan adanya gempuran dari Falcon. Teman-teman dari Onyx Esports harus finish di hashtag ke-11 Bayu. Ya dibayang-bayangilah dari tim Falcon dan tim Onyx, tapi Vesaka Sriwijaya harus kehilangan 2 anggota, bahkan cepat banget mereka sedang di lantai 2, tapi tidak ada perlawanan yang signifikan. EG Global tidak kehilangan siapapun. Vesaka Sriwijaya yang harus tumbang di posisi ke-10. 2 tim Indonesia lagi-lagi sama. Vesaka Sriwijaya, Onyx berhitung tusun pada akhirnya. Padahal udah masuk menit ke-13, tapi memang dari hashtagnya tidak disangka masih hashtag 10 dan juga 11. 9 tim tersisa, penumpukan akan terjadi. Ya memang kalau kita bahas sedikit, tim Falcon dan juga tim Onyx, mereka itu move secara bersamaan terus-menerus dari pergerakan mereka di Forest Red pada saat balik yang kedua kali. Onyx itu udah dibayang-bayangi dengan Siro yang tumbang, tapi memang Onyx juga tidak bisa bergerak cepat karena kalau mereka bergerak cepat tanpa adanya kompon juga kan itu cukup beresiko. Maka dari itu tim Falcon yang harus memakan mereka. Namun aku Ilham, aku baru aja pinjam 5 juta di Ada Kami untuk bayar uang semesteran. Terima kasih Ada Kami. Saya Agnes, saya dapat pinjaman 10 juta buat buka bisnis cemilan di rumah. Terima kasih Ada Kami. Gue Wicak, baru aja dapat pinjaman 15 juta dari Ada Kami buat buka usaha. Terima kasih Ada Kami. Sekarang giliran kamu. Dapatkan limit hingga 80 juta dengan cicilan 12 bulan
dan bunga 0,03%. Yuk, ajukan sekarang. Edgy Global kali ini akan berhadapan dengan adanya tim Falcon. Sudah ada setup di antara keduanya yang bakal coba dilakukan. Peter coba untuk nempel terlebih dahulu. Chinoy memainkan satu buah frag grenade, belum kena siapapun. Baros juga akan datang dengan penggunaan Stevie-nya kali ini. Tapi pertempuran pecah di area yang berbeda limit. Coba diincar dari belakang. Snipernya bakal coba di-shutdown sama seorang Dio. Tapi Saifa juga akan tertinggal. Dua-duanya kok bisa nih mundur-mundur padahal udah mendekat kayak gitu. Hampir aja bisa ditabrak loh padahal. Aduh, padahal itu dia udah ngeluarin Skyler loh, cuman nggak ada yang follow up, padahal posisinya limit, jujur itu terlalu open juga gitu kan, dia nggak naik juga ke arah watchtower, dan ternyata menggunakan mini launchpad adalah keputusan untuk Edgy Global. Memang sih lumayan wise juga karena zonanya udah sakit banget, namun kita lihat fight yang terjadi antara teman-teman Bigetron Esport di sana. UAV juga akan dikeluarkan, dikerahkan untuk melakukan screening beberapa orang yang akan coba untuk bertahan di arah sana, dan informasi juga semakin akurat. Rise of Exposure juga akan dipakai, namun Traps berhasil menculik satu orang dari Keroro atas Falcon di sana. Falcon yang tadi lumayan diganggu sama Edgy Global, mereka sekarang diganggu oleh tim Malaysia. Satu persatu tembakan dari Trash membuat akhirnya Baros kewalahan di arah luar sana. Satu gol juga menutupi jalannya, satu granat yang ke arah dalam. Namun Saifa juga harus berpulang, sayang sekali. Sedangkan teman-teman dari Todak masih bertahan. 2 orang, 3 orang di absen. Faiz menyusul, membuat akhirnya Todak harus finish di hashtag ke-8, Bayu. 4 lawan 2, Todak apa yang mereka lakukan? Mereka benar-benar bisa diratakan, namun Dot kali ini akan loncat terlebih dahulu. Stevie bakal menemukan Peter terjatuh di tangan seorang Chinoy. Apa yang memberikan pembalasan? Langsung mendapatkan satu orang terlebih dahulu. Baros tumbang. Kali ini masih ada seorang di area dalam. Bakal coba disambangin dengan 3 punggawa dari RRQ yang masih utuh kali ini. Dan langsung coba dihajar. Diung gak ada jalan keluar. Berhasil Edgy Global di tag dan begitu saja. RRQ bermain dengan 3 anggota tapi masih mampu bertahan juga. Bigetron keluar dari zona melawan Buriram. Kali ini akan narik ke sisi kiri terlebih dahulu. Tembakan datang ke arah dirinya cukup beresiko. Namun Reverse Red menabrak RRQ. Dua tim Indonesia digempur di saat yang bersamaan kali ini. Abai masih bisa melakukan satu revive tapi Tindir bakal coba dibungkam, sekali lagi harus terjatuh juga. Sedangkan Bigetron menyisakan satu orang Koja saja. Jelas tidak bisa bertahan dari Koja. Sudah pasti tumbang di tangan Buriram. Namun RRQ kali ini masih cukup sabar, santai dengan adanya 3 punggawa yang tersisa. Dan nice try untuk Bigetron karena mereka harus buat di posisi yang kelima pada akhirnya, Mbun. Ya, 4 tim yang tersisa masih ada RRQ dengan 3 playernya yang masih stay di dalam rumah. Lihat teman-teman dari Riverside benar-benar mengganggu, adanya gloom meter di mana-mana, membuat akhirnya stacking Glowlight tidak bertahan dengan lama. Di sisi atas Diamond juga melihat adanya serangan yang diberikan oleh Buriram United Esports terhadap mereka. Hati-hati di sana, Wasana sudah naik ke arah satu Glowal yang ada satu monster truck juga yang udah dikeluarkan. Namun RRQ masih mencoba untuk memberikan beberapa serangan. Mantul! Mantap betul granat dari seorang Abai, tapi tidak masalah karena tidak melihat. Adanya satu yang dikasih dengan cepat juga kelihatan ada satu Wasan yang bakal masuk tapi langsung ditutup jalannya. Pergerakan teman-teman dari RRQ sedari awal defense di arah compound ini akan menjadi pilihan yang cukup oke karena masih ada 2 tim Thailand di arah luar compound yang masih belum mendapatkan beberapa eliminasi antara satu sama lain. Ini kejepit sih dari RRQ. Lihat Buriramnya masih ada di sisi kanan. Riverside udah masuk terlebih dahulu ke dalam zona. Sudah ada asal lompat juga yang memakan para punggawa dari RRQ kali ini. Casey bakal coba digunakan. Abai masih bisa reset dari segi health dan mereka akan segera masuk. Zona terculik di tangan seorang Mal. Mal kali ini menjadi pembuka jalan Kate High. Juga harus terjatuh di tangan seorang Abai. Di absen. Namun Mal harus terculik. Abai dapetin satu tapi tumbang. Tindir seorang diri. Mal nampaknya menjadi harapan terakhir dan benar saja Tindir harus tumbang. Nice try untuk RRQ di hashtag ketiga dan kali ini 3 lawan 1. Buriram berhasil diratakan. Reverse Red berhasil mendapatkan booyah. Ini dia Reverse Red. Booyah, mereka kantongi untuk map Alpha.